Apa jawaban malaikat yang melaporkan itu, yang naik ke atas tadi? Jawabannya, tarokna, kami meninggalkan mereka, taroknahum wahum yusallun. Kami meninggalkan mereka wahum yusallun, mereka dalam kondisi sholat. Wa atainahum wahum yusallun, dan kami nanti akan mendatangi mereka lagi wahum yusallun, dan mereka juga dalam kondisi sholat. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, betapa indahnya rapot kita, ya, dilaporkan selalu dalam kondisi sholat. Naik ke atas dilaporkan sholat, nanti turun lagi bersama kita juga dalam kondisi sholat, Bapak Ibu. Inilah kemuliaan sholat subuh yang akan menjamin kebahagiaan kita kalau kita konsisten melaksanakan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita pada setiap Ahad pagi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesadaran, semuanya kita manfaatkan dengan sangat baik dengan tetap istiqomah melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi bekal kita kelak di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya. Masih temanya tentang menuju jalan kebahagiaan. Kita ingin tetap berbahagia, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan kebahagiaan. Kita istiqomah menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Sebagian kita mungkin sudah tahu ya, betapa melaksanakan sholat subuh itu memiliki banyak kemuliaan. Ada banyak fadilah kalau kita itu istiqomah menjalankan sholat subuh, apalagi secara berjamaah. Dari sangat mulianya sholat subuh itu, saya pernah membaca kitab tentang Fadilatu Sholatis Subhi, ditulis oleh Imad Ali ya, Al-Husain, Imad Ali Abdussami Al-Husain ya, menulis buku khusus tentang kemuliaan sholat subuh. Kalau kita bahas semua di pagi hari ini mungkin waktunya tidak cukup ya. Lumayan tebal ya. Tetapi paling tidak ada beberapa hal penting yang bisa kita sampaikan yang menjadi intisari dari kitab itu ya, supaya kita paham betapa apa yang kita lakukan setiap pagi ini ya, itu
memiliki banyak kemuliaan. Itu bagian daripada jalan kebahagiaan. Ini penting saya sampaikan supaya kita tetap termotivasi, istiqomah untuk terus melakukan rutinitas, memulai kehidupan kita setiap hari itu dengan kemuliaan di sholat subuh ini. Jamaah yang berbahagia, apa saja kemuliaannya itu? Nanti di hari akhirat itu, di hari akhirat yang kita imani kebenarannya itu, sholat subuh yang kita laksanakan setiap pagi ini akan menjadi nur, akan menjadi cahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada semua hambanya ketika sudah dihisab di padang mahsyar itu. Ibnu Abbas menyebutkan dalam kitabnya, yu'tauna nuruhum ala qadri a'malihim yamurru ala sirat. Artinya apa? Yu'tauna nuruhum, nanti akan diberikan cahaya kepada mereka yang berkumpul di padang mahsyar itu setelah menjalani hisab itu, ala qadri a'malihim, berdasarkan amalannya masing-masing. Untuk apa cahaya itu diberikan? Yamurruna ala sirat, supaya digunakan untuk melewati sirat, melewati jembatan. Cerita ini sangat populer. Jadi nanti kita setelah dihisab amalnya masing-masing, kita akan menuju sorga. Untuk sampai ke sorga itu, kita akan melalui yang namanya sirat, yang namanya jembatan. Dan jembatan itu disebutkan dalam beberapa riwayat sangat kecil, sangat tipis. Dari sangat tipisnya sampai disebutkan seperti sehelai rambut. Seperti sehelai rambut, Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan sehelai rambut itu, gimana caranya kita bisa melewati jembatan yang kecilnya, tipisnya itu seperti sehelai rambut. Dikasih tali besar saja, Cak Madura beri tampar saja, belum tentu kita bisa melewatinya dengan baik. Apalagi dalam kondisi yang gelap, sehingga membutuhkan yang namanya nur, cahaya itu. Sudah jembatannya kecil, tipis, dalam kondisi yang gelap gulita. Makanya Allah itu kemudian membekali setiap hambanya itu berdasarkan amalannya masing-masing dengan nur, dengan cahaya. Wa minhum man nuruhu mithla al-jabal. Di antara mereka man nuruhu, ada yang memiliki cahaya seperti apa? Seperti mithlul jabal, seperti jabal, seperti gunung. Jadi di antara mereka itu nanti akan mendapatkan cahayanya seperti gunung. Wa minhum man nuruhu mithlun nahl. Tetapi ada juga di antara mereka yang mendapatkan cahayanya seperti mithlun nahl, seperti pohon kurma. Kita bayangkan pohon kurma kalau di sini seperti pohon apa coba? Pohon kelapa gitu ya. Kita kan lihat tuh kayak pohon kurma seperti di Javain itu kan ada pohon kurma itu. Akan ada yang punya atau mendapatkan cahaya itu seperti pohon kurma. Wa adnahum nuron, disebutkan dalam kitab itu, wa adnahum nuron, dan paling kecilnya cahaya mereka, wa adnahum nuron, dan paling kecilnya cahaya mereka, manuruhu, cahayanya seperti apa? Ala ibhamihi, seperti ibham, seperti
ibu jari, kecil sekali, ya, seperti senter lah gitu ya. Kalau kita misalnya lampu padam, kita kan sibuk cari senter ya, ketemu senter ya, seperti ini ibu jari. Jadi nanti ada yang cahayanya seperti ibu jari. Yutfa'u marrah wa yukadu marrah. Kadang mati, kadang hidup. Coba, sudah dapat kecil senternya, cahayanya itu bisa kadang-kadang mati, bisa kadang-kadang hidup. Gimana bisa melewati sirat yang begitu tipis kecil itu? Jamaah yang berbahagia, berbahagialah bagi kita yang melaksanakan sholat subuh di masjid ini secara berjamaah. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa basyiril masya'in fid dzulami ilal masajid. Beri kabar gembiralah kepada siapa? Masya'in, kepada mereka yang berjalan kaki. Fid dzulam, di dalam kegelapan. Tadi kita jam berapa berangkat dari rumah? Jam 3.30 ya. Kita berangkat dari rumah, masih gelap kan ya. Kita dapat kabar gembira bagi yang jalan kaki dari rumahnya ya, fidzulam ilal masajid, kepada menuju masjid-masjid. Apa kabar gembiranya itu? Bin nuritam, akan mendapatkan nur atam yang sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, ini kemuliaan pertama ya, yang akan diberikan kepada mereka yang istiqomah menjalankan sholat subuh, datang ke masjid untuk melaksanakannya secara berjamaah, akan mendapatkan nur tam, cahaya yang sempurna yang bisa digunakan nanti ketika dia mau melalui sirat menuju sorga setelah ditimbang amalnya. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama, kita singkat karena waktunya terbatas ya. Kemudian yang kedua ya, apa yang kita lakukan setiap pagi ini melaksanakan sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Dan malaikat yang akan melaporkan secara langsung kepada Allah tentang apa yang kita lakukan setiap pagi di masjid ini. Jamaah yang berbahagia, disebutkan dalam sebuah hadis, ya ta'aqobuna fikum malaikatun bin nahar wa malaikatun bil lail. Allah itu memerintahkan kepada para malaikat ya, selalu mendampingi kita ya, mendampingi kita yang rajin ini ya. Malaikatun bin nahar wa malaikatun bil lail ya. Malaikat yang tugasnya di malam hari dan juga tugasnya di siang hari ya. Jadi ternyata malaikat itu dapat tugas sif-sifan juga ya. Ada yang kebagian tugas mendampingi siangnya, ada yang mendapatkan tugas mendampingi malamnya. Ya jatami'una fi sholatil fajri wal asri. Walaupun ada yang bertugas siang, ada yang bertugas malam, ternyata malaikat ini berkumpul, ketemu. Kapan ketemunya malaikat ini yang sip-sipan malam dan siang ini? Fi sholatil fajri wal asri. Malaikat yang tugasnya malam dan tugasnya siang ini ketemu pada saat sholatul fajri, pada saat sholat subuh, wal asri, dan sholat asar. Jangan lupa nanti sholat asarnya ya. Jadi ketemu di dua sholat ini. Jamaah yang berbahagia, ya'rujul ladina batu fikum ya. Kemudian mereka itu ya'ruj, naik ke atas. Malaikat yang mana yang naik ke atas? Batu fikum, yang pada malam harinya bertugas itu ya, yang pada malam harinya bertugas, dia naik ke atas. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Tuhan mereka bertanya kepada malaikat yang naik ke atas itu ya,
Allah bertanya kepada malaikat yang naik ke atas itu, yang mau memberikan laporan itu. Wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah itu sudah tahu, tapi dia pengen tahu langsung dari malaikat yang tugasnya siang dan malam mendampingi kita itu. Apa pertanyaan dari Allah itu? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku itu? Kok sudah naik ke atas? Kaifa taraktum ibadi? Kok kamu sekarang meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, kemudian mereka menjawab. Apa jawaban malaikat yang melaporkan itu, yang naik ke atas tadi? Jawabannya, tarokna, kami meninggalkan mereka, taroknahum wahum yusallun. Kami meninggalkan mereka wahum yusallun, mereka dalam kondisi sholat. Wa atainahum wahum yusallun, dan kami nanti akan mendatangi mereka lagi wahum yusallun, dan mereka juga dalam kondisi sholat. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, betapa indahnya rapot kita, ya, dilaporkan selalu dalam kondisi sholat. Naik ke atas dilaporkan sholat, nanti turun lagi bersama kita juga dalam kondisi sholat, Bapak Ibu. Inilah kemuliaan sholat subuh yang akan menjamin kebahagiaan kita kalau kita konsisten melaksanakan sholat subuh. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua, kita singkat saja. Kemudian yang ketiga, ya, kemuliaan sholat subuh yang akan kita raih, ya, supaya kita tambah semangat untuk melaksanakan sholat subuh di masjid ini. Melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu, ya, itu sama saja pahalanya dengan melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk, semalam penuh. Mungkin kita bertanya, masa ada Ustadz sholat malam semalam penuh? Enggak ada, dan kita tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Ya, jangankan semalam penuh, habis isya sampai subuh, ya. Kadang-kadang kita melaksanakan sholat 5 waktu saja, ya, apalagi pakai bacaan yang panjang-panjang itu, ya, kita sudah capek, sakit toot, ya kan, kadang mengeluh, ya kan. Tidak ada, walaupun kita tidak mampu melaksanakan qiyamul lail semalam penuh, tapi kita akan mendapatkan pahala, ya, kita akan mendapatkan pahala qiyamul lail semalam penuh. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, secara istiqomah. Jamaah yang berbahagia, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, man sholla al-isya, barang siapa yang melaksanakan sholat isya, ya, faka'annama qamal lail qama nisfal lail. Kalau ada orang yang melaksanakan sholat isya, faka'annama, maka seolah-olah, ya, qama nisfal lail, dia akan seperti sholat nisfal lail, separuh malam. Jadi kalau sholat isya-nya dilaksanakan fi jama'atin, dengan cara berjamaah, jangan lupa sholat isya-nya juga, ya. Man shollal isya fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia akan melaksanakan sholat seperti separuh malam. Kemudian berikutnya disebutkan dalam hadis ini, wa man shallas subha fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ya, faka'annama, maka seolah-olah, ya, qama al-laila kullahu, maka dia seperti melaksanakan qiyamul lail kullahu, semuanya, semalam penuh. Ini kemuliaan yang ketiga yang akan kita raih kalau misalnya kita itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita akan mendapatkan pahala, ya, seperti pahalanya orang yang melaksanakan qiyamul lail, ya, semalam penuh.
Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini kemuliaan yang ketiga yang akan kita raih kalau kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Oleh karena itu kita tetap semangat untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Kita akan masuk mana? Masuk sorga. Kita akan masuk sorga. Disebutkan dalam hadis yang pendek, man shollal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat al-bardain, sholat yang kondisinya dingin, barid, dingin, dakhalal jannah, pasti dia masuk sorga. Dua sholat yang dingin itu apa, Ustaz? Sholat subuh dan sholat asar. Kenapa ini jadi barometer? Karena orang kalau konsisten melaksanakan sholat subuhnya dan sholat asarnya dengan baik, pasti dia bisa menjaga sholat-sholat yang lain. Inilah keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh masih enak-enaknya tidur, apalagi capek, lembur, ya kan? Seperti tadi malam saya sampai jam 12 ya. Ada acara nemani mahasiswa itu di Metro Jaya Cup di Kebunan itu. Ya, kalau Bapak Ibu lewat Lingkar Utara kan ada turnamen bola voli itu. Ya. Nah, tadi malam sampai jam 12 ya. Mungkin Bapak Ibu juga kalau ada kegiatan lembur malam, coba rasakan gimana susahnya bangun jam 3. Susah kan? Apalagi hujan, dingin. Apalagi tidur di hotel, tidur di tempat yang empuk. Perjuangan banget kita itu bisa bangun jam 3, jalan kaki ke sini, berangkat ke sini. Sholat asar juga seperti itu. Enak-enaknya istirahat habis kerja, iya kan? Harus bangun untuk melaksanakan sholat asar tepat waktu. Ya. Kalau kita bisa melaksanakan sholat bardain ini, ya, dua sholat yang dingin ini, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kemuliaan yang kelima, ya, akan dijamin kehidupan kita oleh Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang pendek juga, ya, man sholatas subhi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, ya, wa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Yang memberikan jaminan, yang menanggung sepenuhnya itu adalah Allah. Kehidupan kita akan ditanggung. Tidak main-main, yang menanggung langsung, yang menjamin langsung itu adalah Allah. Gimana? Mau tidak? Ya. Kita saja ditanggung oleh negara dengan gaji tiap bulan saja senang, ya kan? Yang dapat gaji tiap bulan PNS, ya. Senang nggak? Senang kan kalau ditanggung oleh negara seumur hidup menjadi penerima gaji, ya, sampai pensiun maksud saya, ya. Senang, ya. Apalagi dekat sama pejabat, ya, ditanggung, bulanannya ditanggung, karirnya ditanggung, senang kan? Orang biasa saja, orang biasa ini ya, dekat dengan pejabat, dengan anggota DPR kaya raya, tiap bulan dapat subsidi aja senang. Ini nggak main-main, yang nanggung itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi dhimmatillah, dia akan tanggung sepenuhnya kehidupannya. Tidak perlu khawatir, ya. Apa yang kita lakukan pagi ini, setiap hari ini akan mengakibatkan, ya, semua kehidupan kita akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang berbahagia yang terakhir, yang keberapa yang terakhir? Yang keenam. Nggak usah banyak-banyak, 6 saja ya. Kalau kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah setiap hari di masjid ini ya, kita akan lebih semangat, kita akan lebih tenang, akan lebih optimis membangun kehidupan ya. Jamaah yang berbahagia disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Yaqidus syaiton ya, ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad. Setan itu akan mengikat kepala kita, qafiyah ra'si ya, akan mengikat tengkuk kita ini ya. Idza nama, apabila kita dalam kondisi tidur, berapa ikatan? Thalatha uqad, ada 3 ikatan. Jadi kita ini kalau tidur nanti ya, setan itu akan mengikat kita dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makana alaika lailun tawil farqud. Setan itu akan mengikat dalam setiap ikatan itu dengan sangat kuat. Kemudian berbisik, apa yang dibisikkan oleh setan itu? Alaika lailun tawil, malammu masih panjang. Farqud, sudah tidur saja dulu. Itu bisikan setan. Jadi nanti kalau kita tidur ya, betapa sulitnya kita bangun. Kenapa? Karena setan itu mengikat kita, tengkuk kita diikat, dan setiap ikatannya itu sangat kuat. Kemudian dibisikin di telinganya, alaika lailun tawil, malammu masih panjang, sudah nggak usah buru-buru, tidur saja dulu, masih enak, masih empuk. Farqud, tidur saja, istirahat dulu ya. Bagaimana caranya kita membuka ikatan-ikatan ini, 3 ikatan ini? Apa yang harus kita lakukan setiap hari, setiap jam 3? Fastaiqadha, maka apabila kita bangun, fadzakarallah, kemudian kita berzikir, ingat kepada Allah ya. Berdoa setelah bangun tidur. Apa doanya bangun tidur, Bapak Ibu? Hafal ya, hafal. Jangan sampai baca doa mau tidur lagi ya. Nah, kalau kita kemudian bangun, fadzakarallah, kemudian berzikir, berdoa, inhallas uqdah, maka terbuka ikatan pertama. Jadi sekedar bangun kemudian baca doa, inhallas uqdah, maka terbuka ikatan pertama. Wa in tawaddoa, kalau kemudian dilanjutkan dengan berwudu, inhallas uqdah, maka akan terbuka ikatan kedua. Wa in sholla, apabila kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan sholat, inhallas uqdah, maka akan terbuka ikatan ketiga. 3 ikatan itu akan lepas semua. Bayangkan kalau kita tidak bangun subuh berkali-kali, berapa ikatan yang ada di tengkuk kita ini. Jamaah yang berbahagia, kalau kita bisa melepaskan diri dari 3 ikatan itu, disebutkan dalam hadis ini, asbaha nasyiton thayyiban nafs, maka kita akan menjadi ya, asbaha ya, kita akan menjadi nasyiton ya, yang semangat. Kita akan semakin semangat hidup itu. Wa thayyiban nafs, dan jiwa kita akan bersih, akan tenang. Makanya kita saksikan orang yang bangun pagi sholat subuh ya, wajahnya itu sumringah, wajahnya itu tenang ya, senyumnya itu indah, terpancar di wajahnya kehidupan yang segar, yang membahagiakan. Bandingkan dengan dia yang tidak bangun-bangun, nanti jam 9 baru bangun, atau jam 7, jam 8 mau berangkat kerja terlambat iya kan.
Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kalau kita tidak mampu melepaskan 3 ikatan itu, ya, wa illa, ya, kalau kita tidak mampu membuka ikatan itu, sebaliknya, apa sebaliknya? Asbaha hobithan nafs wa kaslan, maka jiwa kita akan kotor, wa kaslan, dan bawaannya itu kaslan. Kaslan itu dalam bahasa kita malas. Makanya orang yang malas bangun subuh, maka dia akan malas seharian biasanya. Akan malas seharian, bawaannya itu emosi biasanya. Gimana enggak emosi? Bangunnya kesiangan, ya, terlambat kerja, ya kan? Belum sempat sarapan, mau sarapan aja marah-marah, mana cepetan-cepetan gitu kan. Nanti naik kendaraan, ada lampu merah saja beberapa kali, emosinya tak terkendali, ya kan. Nanti nyampe di kantornya itu, bawaannya kalau dia jadi atasan, sukanya marah-marah tuh biasanya sama bawahannya itu, ya kan. Itu akibat nggak bangun pagi, suka kesiangan terus, makanya wajahnya kelihatan layu. Biasanya orang yang nggak bangun pagi itu kelihatannya layu, bawaannya ngantuk biasanya. Jamaah yang berbahagia, ini beberapa kemuliaan yang akan kita raih kalau kita konsisten melaksanakan sholat subuh. Saya kira ini saja, ya, supaya bisa memotivasi kita supaya lebih semangat untuk selalu sholat subuh secara berjamaah. Ya. Saya ingat, saya pernah dikirimin sebuah video itu, lupa saya, sudah lama, sama seorang teman yang kebetulan kuliah di Madinah Al-Munawwarah itu. Ada seorang tua yang buta, dari sangat pengennya istiqomah untuk menjalankan sholat subuh, apa yang dilakukan? Dia pakai tali itu diikat dari pagarnya, menghubungkan ke masjid yang paling dekat dengan rumahnya. Saya masih ingat tuh, dikirim, bahkan pernah saya simpan beberapa minggu, ya, sebelum kemudian terhapus karena ganti HP itu. Saya simpan itu. Tergugah saya dengan itu. Mereka yang punya keterbatasan, buta, sudah tua, masih semangat untuk sholat subuh. Dengan cara apa? Dengan cara pakai tali itu. Jadi dia berangkat ke masjid yang terdekat itu dengan pakai tali itu, yang menghubungkan pagar rumahnya dengan pagar masjid itu. Apalagi kita yang dalam kondisi sehat walafiat, masih muda, ya kan? Masa kita kalah dengan bapak-bapak yang sudah tua, apalagi buta seperti ini, ya. Betapa bahagianya, ya, orang yang sudah seperti itu tapi masih ingin untuk menggapai kemuliaan dan kebahagiaan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, menjadi salah satu modal lagi untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.